Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya dengan NIM 230870001. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang manajemen atau administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, di dalam mata kuliah administrasi supervisi pendidikan, di sini juga bisa kita ketahui bahwasanya manajemen ketatausahaan sekolah itu mengkaji bidang-bidang dalam sekolah, yaitu bagaimana kita akan mengelola dan bagaimana sebenarnya persyaratan yang ada dalam sebuah lembaga untuk mengelola bagian ketatausahaan ini. Nah, kita lihat bagian per bagian. Ketika kita tampil menjadi seorang pengambil kebijakan atau pengambil keputusan di sebuah lembaga pendidikan, kita tahu persis bahwa ini bukan persoalan main-main atau persoalan yang bercanda. Bukan persoalan yang kadang-kala kita menganggapnya administrasi ketatausahaan ini sebagai sesuatu yang sekedar yang penting atau kajian yang hanya sebatas mengelola atau menata surat menyurat atau segala sesuatu yang sifatnya harian. Nah, sebenarnya lebih daripada itu, menjadi jantung bagi sebuah lembaga yang dikatakan bahwa dalam konsep ketatausahaan bukan hanya sekedar persoalan surat menyurat, tapi ada persoalan kerahasiaan. Bahkan kerajaan atau negara juga di sini itu ketika segala sesuatu dilimpahkan atau diberikan kepada yang bukan ahlinya, kita tinggal melihat dan menunggu kehancurannya saja. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan menjadi terjadi pada lingkup pendidikan yang lebih besar, khususnya nanti yang ada di tangan kita. Di tahun kita atau tahun-tahun yang telah dilewati, kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya kita pernah atau tidak boleh melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Karena dalam satu konsep sistem, kalau sekolah adalah bagian dari sistem, maka yang terkecil sekalipun itu memegang peranan yang besar. Kemudian yang akan membuat atau yang merusak sistem secara keseluruhan. Jadi dalam sebuah sistem tidak ada peran yang kecil, semuanya memiliki peran yang besar. Nah, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian kalau kita melihat bahwasanya mahasiswa sekarang, kita lihat kajian ini atau kajian administrasi manajemen ketatausahaan ini, baik itu di perkuliahan atau sekolah, itu lebih besar lagi mengkaji ketatausahaan itu di perguruan tinggi dibandingkan di sekolah. Nah, sebenarnya itu sama saja dalam pengertian yang kita coba lihat bahwasanya tata bahasa atau tata usaha ini ada dua makna kata. Yang pertama adalah tata artinya bahasa, sebelah yaitu menata artinya suatu peraturan, satu aturan sebenarnya yang harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja. Proses ingin mendesain semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah usaha. Nah, ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang pengambil kebijakan, oleh lembaga secara keseluruhan. Untuk apa? Ini untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Siapa yang jelas tujuan lembaga. Jadi kalau kita maknai tata usaha dari Lex saat itu adalah satu peraturan yang terdapat dalam satu proses penyelenggaraan pekerjaan atau kerja di sebuah lembaga. Kalau di sekolah berarti adalah suatu penyelenggaraan kerja sekolah. Kemudian di dalam perguruan tinggi, proses penyelenggaraan kinerja atau
kerjanya perguruan tinggi adalah jantungnya ada di bagian tata usaha ini. Sekarang akan muncul dalam pikiran setiap kita kalau tata usaha adalah suatu proses usaha mengeluarkan energi yang dalam proses kerja atau kinerja lembaga. Bertanya kegiatannya, apanya yang dikelola, apanya yang ditata, kemudian sederhananya adalah kita ambil suatu pendapat ini atau teori dari salah satu seperti Babon Delianggi yang sampai saat ini sebenarnya konsepnya masih akan seperti itu. Belum ada yang mampu membantah dari pendapat ini tentang makna ketatausahaan. Nah, di selain yang kita lihat ketatausahaan atau membaginya dalam beberapa aspek berpikir. Yang pertama adalah kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah menghimpun, berarti mengumpulkan. Nah, di sini kita mengusahakan tersedianya segala hal, segala keterangan yang tadinya belum ada, atau tadinya cuma sebagian, atau tadinya cuma berserakan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun. Kemudian menjadi satu informasi. Selanjutnya itu ketika diperlakukan, kita bisa memanfaatkan itu sebagai makna pertama buat dalam kegiatan ketatausahaan. Menurut Delaingji adalah kegiatan menghimpun data atau informasi ini merupakan kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usahawan. Nah, atau yang menata dalam kegiatan ketatausahaan tersebut. Kemudian menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan makna bagi banyak orang di lembaga. Kemudian yang kedua adalah kegiatan itu mencatat, pertama menghimpun, yang kedua mencatat apa yang dicatat, yaitu mencatat yang tidak hanya sebatas belum menggunakan pulpen atau tulisan tertulis di atas kertas, tetapi sekarang dengan sistem yang berkembang dan teknologi yang ada, tercatat apakah dalam komputer, juga di dalam laptop, segala informasi itu tercatat, ada data yang tersimpan, sehingga ketika diperlukan dan dibutuhkan, apakah sebagai pembanding atau sebagai pembuktian, hanya saja semua bisa dikendalikan, sehingga proses mencatat itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan sekaligus dengan berbagai alat tulis dengan teknologi dan tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan, sehingga apa yang ingin dilakukan terwujud, sehingga berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya bisa dibaca, bisa dikirimkan, bisa disimpan, bahkan menjadi alat bukti kapanpun diperlukan. Bahkan informasi-informasi yang ternyata penting untuk di tahun ini, meski 20 tahun yang lalu sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai satu informasi yang bermanfaat. Kemudian informasi yang bermanfaat untuk lembaga, misalnya tentang data karyawan, data guru, data kepala sekolah, atau data siapapun pada kegiatan berikutnya adalah menurut Liang Ji dalam konsep ketatausahaan, bahwasanya kegiatannya adalah menghimpun, mencatat, dan yang ketiga adalah mengolah. Nah, akan diolah contohnya kita membuat suatu kue, maka kita akan memasukkan bahan dan menuangkan dan diolah menjadi satu kesatuan sesuai dengan adonannya, sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan kapasitasnya, jumlah takarannya, sehingga menjadi satu adonan yang menjadi enak, dan begitu juga dengan mengolah.
Nah, itu artinya adalah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan dan berbagai macam sifatnya. Kemudian informasi yang dimaksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat dan juga lebih berguna. Kemudian yang lebih jelas yang bisa dipakai oleh siapa, sekarang kita lihat apalagi kegiatan menurut Liang Ji dalam administrasi atau manajemen ketatausahaan ini, bahwasanya adalah ketatausahaan sekolah ataupun ketatausahaan perguruan tinggi sebenarnya di mana saja sama, kegiatannya hampir mirip, mulai dari menggandakan kegiatan, kemudian yang kedua yaitu mencatat, yang ketiga mengolah, dan yang keempat adalah kegiatan menggandakan berarti membuat dia menjadi ganda atau satu menjadi dua. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ketatausahaan, manajemen ketatausahaan di sekolah. Kurang lebih mohon maaf. Saya Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.